Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pelajaran yang pertama tentang pelajaran seni lukis. Mari kita lihat apa itu seni lukis. Seni lukis adalah kebebasan berekspresi sebagai ungkapan perasaan manusia yang dituangkan dalam bidang dua dimensional dengan menggunakan garis dan warna. Seni lukis ini memiliki kegiatan namanya melukis. Melukis adalah kegiatan seni lukis di permukaan yang datar dengan melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan secara penuh. Di mana seni lukis ini merupakan penyempurnaan dari gambar-gambar ataupun sketsa yang telah dibuat. Tahukah gambar apa yang akan kita lukis ini? Lukisan ini digambar menggunakan cat air dengan media kanvas atau kain. Biasanya pakai kain mori. Pertanyaannya, tahukah kalian apa gaya dan aliran yang digunakan dalam menggambar lukisan ini? Belum tahu nggih. Oleh karena itu, kita hari ini akan belajar tentang aliran dan gaya tentang seni lukis. Melukis itu sebetulnya mudah, tinggal kita beri warna saja, ditumpuk, ditambahi dan disempurnakan. Mudah sekali, tinggal kita lakukan secara perlahan-lahan dan pelan-pelan. Bagaimana hasilnya? Itu termasuk seni lukis dengan gaya representatif dan alirannya naturalisme atau mengedepankan gambar alam. Gimana, keren kan? Jangan lupa like dulu dan subscribe-nya. Yuk kita masuk ke materi gaya dan aliran dalam lukisan. Di lukisan modern ini dibagi beberapa gaya. Yang pertama representatif, yang kedua deformatif, yang ketiga non representatif. Nah, kita bahas satu-satu. Representatif, re itu adalah mengulang, presentatif itu adalah gambaran. Deformatif, d itu merubah, formatif adalah formasinya. Sedangkan non representatif itu tidak ada, jadi abstrak. Jadi kita menggambarkan secara abstrak. Yuk kita yang pertama dulu, representatif atau menggambarkan kembali. Representatif adalah perwujudan gaya seni rupa menggunakan keadaan nyata pada kehidupan masyarakat dan gaya alam. Nah, beberapa alirannya ada 3. Jadi kita menggambarkan kembali apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang ada di alam tanpa mengurangi atau menambahi. Aliran yang pertama namanya naturalisme atau natural. Yang kedua realisme ataupun real, kenyataan, dan romantisme atau kejadian yang memiliki makna atau peristiwa penting. Oke, kita lanjut yang pertama. Contoh dari naturalisme. Naturalisme ini berkonsentrasi kepada gambaran alam atau gambaran pemandangan. Biasanya kita menggambar pemandangan, dulu itu masuknya ke naturalisme. Dan seni lukis ini kita kembangkan, kita sempurnakan menjadi lukisan. Kemudian gaya yang kedua realisme, yaitu kejadian yang memang nyata dan ini merupakan kehidupan di masyarakat sehari-hari. Misalkan di pasar, kalau ini membajak sawah, ada orangnya, itu realisme. Kemudian romantisme. Romantisme ini kejadian suatu yang penting, misalkan perang Bharatayuda, kemerdekaan 17 Agustus, ataupun peristiwa-peristiwa dahsyat dan penting yang lainnya. Nah, itu naturalisme, realisme, dan romantisme. Yang ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Lanjut, kita membahas gaya yang kedua. Kalau tadi gayanya representatif, sekarang deformatif. Deformatif adalah perubahan bentuk asli sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya.
kita rubah, kita ganti, tapi bentuk dasarnya itu masih tetap ada. Alirannya untuk seni deformatif adalah yang pertama ekspresionisme atau mengedepankan ekspresinya, kemudian impresionisme, yang ketiga surrealisme, yang keempat kubisme, berasal dari kata kubus atau kotak. Nah, dari semua aliran deformatif ini adalah nyata, namun kita rubah bentuknya, namun tidak hilang ciri khas aslinya, jadi masih berbentuk rupa yang asli. Untuk aliran pertama, ekspresionisme, aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwanya pelukis yang spontan saat melihat objek lukisannya. Jadi berdasarkan jiwanya sih yang menggambar. Menurut kita pribadi, kita sedang senang, sedang marah, kita gambar menurut kita sendiri, bukan menurut objeknya. Itu ekspresi dari kita. Yang kedua adalah aliran impresionisme. Impresi itu berarti kesan sesaat. Impresionisme adalah gaya aliran seni rupa yang penggambarannya sesuai dengan objek yang dilukis. Jadi kesan objeknya, bukan kesannya kita, namun kesan yang terdapat di objeknya. Berikut ini contoh-contoh lukisan aliran impresionisme. Yang ketiga, aliran surrealisme. Ini merupakan aliran atau gaya seni rupa yang melebih-lebihkan dari kenyataannya. Kebanyakan menyerupai bentuk-bentuk yang sering ada di dalam mimpi. Jadi dirubah seakan-akan memiliki arti yang berbeda lagi. Bentuk yang berbeda, bentuknya nyata namun tidak ada atau dibuat-buat, dilebih-lebihkan. Itu namanya surrealisme. Yang terakhir, kubisme, untuk aliran gaya yang dirubah dari bentuk aslinya. Kubisme berasal dari kata kubus, yang artinya aliran seni rupa yang penggambarannya berubah bidang segi empat dan bentuk dasarnya adalah kubus, seperti gambar-gambar di bawah ini. Gambar aslinya tidak dirubah, namun dibuat mozaik atau kotak-kotak atau kubus, namanya ini adalah kubisme. Keren kan? Nah, seni lukis dan penggambarannya dengan bentuk yang sulit untuk dikenali, berbeda dari bentuk aslinya atau abstrak, itu masuknya ke non-representatif. Jadi tidak ada dimanapun atau ngawur, namun tetap menjaga keindahannya. Itu namanya non-representatif atau gambaran abstrak, seperti contoh-contohnya gambar di sini. Aneh, tidak jelas, namun tetap indah. Itu namanya aliran seni dengan gaya non-representatif. Oke, jawab dengan cepat aliran lukisan berikut ini. Apakah aliran dari gambar ini? Tahu? Betul, ini adalah aliran kubisme. Cirinya kotak-kotak. Selanjutnya, apakah aliran dari gambar lukisan berikut ini? Tahu? Betul, ini adalah aliran realisme. Yang ini diubah dengan dilebih-lebihkan, termasuk aliran. Mantap, ini adalah aliran surrealisme. Terima kasih, semoga paham dengan materinya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.